Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triando Oktinawa, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Sori Majenang. Saya akan menjelaskan materi kelas 4 mengenai beriman kepada malaikat Allah. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih beriman kepada malaikat Allah itu? Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan satu-satunya makhluk Allah yang sangat taat terhadap seluruh perintah Allah. Mereka tidak berjenis kelamin dan juga tidak memiliki nafsu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, menerima keberadaan malaikat Allah. Yang keempat, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya, semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Beriman kepada malaikat adalah hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Beriman kepada malaikat Allah itu sendiri mengandung makna. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak dapat dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu taat dan patuh kepada Allah, diciptakan dari nur atau cahaya, tidak makan dan tidak minum, tidak berjenis kelamin, dan tidak memiliki nafsu dan memiliki tugas-tugas tertentu yang wajib dilaksanakan. Yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Jumlah malaikat sangatlah banyak, hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Hal itu disebutkan dalam firman Allah Quran surat Al-Mudaththir, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ya'lamu junuda rabbaka illa huwa. Yang artinya, dan tidak ada orang yang mengetahui tentang bala tentara Allah atau malaikat-malaikat melainkan hanya Dia sendiri. Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Tugas para malaikat itu diantaranya mengawasi dan mencatat seluruh perbuatan manusia. Yang kedua, menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, memintakan ampunan kepada hamba Allah yang bertobat dan taat beribadah. Yang keempat, menyampaikan azab dari Allah kepada orang-orang yang zalim dan kufur. Yang kelima, bertasbih dan berzikir sepanjang waktu. Adapun tugas-tugas khusus masing-masing malaikat sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Di samping itu, dia diberi tugas memimpin para malaikat. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rezeki kepada manusia. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan pertama merupakan tanda datangnya kiamat, dan tiupan kedua menghidupkan kembali manusia di alam kubur. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas memeriksa dan menanyai amal perbuatan manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir bertugas memeriksa dan menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rokib bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid sebaliknya mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, yang ketiga, menerima keberadaan malaikat Allah. Cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah, yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat
yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lebih berhati-hati dan jujur dalam setiap tindakan dan ucapan. Yang keempat, melatih diri senantiasa berperilaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kelima, mendorong manusia berperilaku disiplin. Yang keenam, banyak mengingat kematian. Yang keempat, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Berikut ini penjelasan tentang perilaku-perilaku terpuji. Yang pertama, suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir." Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, menghargai kepada sesama, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga dan sebagainya, tidak pilih kasih dalam berteman, melaksanakan sholat tepat waktu, yang terakhir rajin mengaji. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.